Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih ya? B. Ya. Ini gini ya, maaf aja gue lagi ada problem di rumah. Lu pulang lagi aja deh. Maaf B. Problem apa ya? Bukan urusan lu. Ngapain lu pakai nanya? Iya, maafnya. Ngomong-ngomong, Nadine ada nggak, Nya? Agak ada di rumah, Nadine. Lagian ngapain sih nanya-nanya anak gua? Iya. Enggak, B. Ini pengen mastiin aja. Soalnya hari ini kan dia nggak masuk kerja. Ya, saya pikir dia sakit atau kenapa gitu, B. Hah? Kagak masuk kerja? Mana itu bocah? Perasaan saban hari dia berangkat ya? Saatnya aku membalaskan dendam. Biasa namanya modus mah, belaga nanya begitu. Tiap hari mau masuk kerja. Iya. Tahu gue dah. Oh, jadi Nadine nggak sakit, Nya? Aku gak apa-apa kok. Nadine? Syukurlah kamu nggak apa-apa, Nadine. Aku tuh khawatir banget sama kamu. Hari ini kan kamu nggak masuk kerja, ya kan? Reno, aku senang sekali kamu khawatirin aku. Kamu tahu nggak, dari tadi aku mikirin kamu terus. Tahu-tahu gak nyangka kamu malah datang di mari. Din, agak boleh ngomong gitu anak perawan. Lagian tumben banget lu ngomong begitu. Agak biasanya. Iya. Akhirnya kamu mau jujur sama perasaan kamu sendiri, Nadine. Kenapa lu jadi ganjen kayak gini? Malu-maluin aja lu Terserah aye dong, Nya. Kan ini perasaan aye. Kalaupun aye ngungkapin juga kagak ape-ape dong. Nadine, kok kamu berani ngomong gitu sama orang tua kamu? Harusnya aku mengubah sikap juga, jadi kayak Nadine, biar nggak ada yang curiga. Nya, Babe maafin Nadine ye. Soalnya belakangan ini Nadine lagi banyak masalah. Jadi mungkin gak kontrol emosinya, Nya, Be. Iya. Kayak apa-apa Din, namanya lu anak kesayangan Babe sama Nya. Paham. Si Nadine roman-romannya masih emosi kayak gitu. Apa dia masih kebayang-bayang kejadian orang tuanya ya? Ya, kalau emang kejadiannya dia masih kebayang-bayang mah, gua maklumin dah. Gua paham banget, Bin. Reno, kamu bersedia nggak temani Aye jalan-jalan? Soalnya lagi pusing nih, butuh temen curhat. Iya, Nadine. Aku bersedia dengan senang hati. Nya, Babe kagak ape-ape pan kalau Nadine keluar sama Reno. Daripada si Nadine nambah stres gara-gara mikirin papanya belum ketemu, ya udah. Ya udah, pamit ya, Nya, Babe. Ayo Reno. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, hati-hati ya. Iya, Nya. Waalaikumsalam. Itu si Nadine kagak biasa-biasanya perilakunya kayak gitu. Iya ya. Apaan? Lain. Tuh kan gua kata apa so tau sih lu jadi orang. Ganjen. Ya, yang kayak kembang melati di ronce-ronce. Oh, kantil. Nah itu. Assalamualaikum. Lah, waalaikumsalam, Neng. Iya. Sini Renonya mana tadi? Iya, kok kagak bareng lagi? Reno? Emangnya Reno di mari, Nya?
Apa gua kata? Apaan? Lah, Nadine, kan barusan banget tuh pergi sama lu berduaan. Bagaimana sih? Iya, ya ilah. Kagak. Nadine baru aja sholat tarawehnya. Ini baru pulang. Ini yang mimpi siapa ya? Pikiran gua agak enak ini. Coba ya. La ilaha illallah. Jangan letak pikiran gua agak enak. Mimpi apa kagak? Bukan mimpi ini. Bang, tadi si Ucup bilang katanya ketemu sama Aye. Mirip sama Aye. Nah terus sekarang si Nadine begini. Aduh, ini pasti Reno dalam bahayanya. Babe, pasti ada sesuatu yang gak beres nih. Bentar ya, Nyak. Be. Bang, ini bahaya. Abang harus cari bantuan. Polisi. Gampang masalah itu. Apa Cuma ya? kalau ada yang ngeduain gua repot. Ngapa? Ya kalau bahasanya bahasa Madura, bingung gua. Udah buruan lah. Iya. Ayo lu juga ikut. Nadine, kok kita ke kuburan sih? Emang gak ada tempat lain apa buat ngobrol? Iya, kita ngomong di sini aja ya. Lebih nyaman. Kagak ape-ape, Pan. Din. Cup. Ngapain berdua di mari? Kagak ada tempat lain. Lo tau gak? Kalau ada 2 orang di tempat sepi, itu berarti ada orang ketiga. Setan. Biasa aja kali Cup. Syukur 3. Terus keempat, kelima karena bisa ribuan ini di mari. Lu nih ngajak malah kemari lu. Ucup, sini. Bantuin Aye ya. Soalnya si Reno ini mau nyakitin Aye. Mundur. Lu emang kagak bisa dikasih kepercayaan lu. Kenapa Cup? Si Nadine bilang lu mau nyakitin dia. Hah? Sini maju lu. Maju lu. Lawan, soalnya si Ucup mau nyakitin Aye. Maju. Hah? Ayo, berkelahi. Ucup, jangan sampai kalah. Reno juga. Aduh, menang di aja. Gede, ayo. Semangat. Ucup, semangat loh. Itu si Ucup kenapa berantem ame si Reno? Ya Allah. Mampus. Terus. Kencengin tuh tendangannya. Ayo. Loh, itu apa mungkin perempuan yang katanya mirip ame Aye? Lagi, ayo Reno, pukul Ucup. Kenapa lu kalah? Ayo. Siapa yang lu? Kenapa muka lu kayak gue? Oh, jangan-jangan lu perempuan jadian ya? Hah? Ngaku aja lo. Justru Aye yang tanya ame kamu, siapa kamu? Kok mukanya mirip sama Aye? Pasti kamu yang bikin mereka berkelahi ya? Kenapa kalian berhenti? Ayo, suruh siapa kalian berhenti? Ucup, kenapa berhenti? Pukul si Reno. Ucup, Reno, jangan berkelahi, berhenti. Astagfirullahaladzim. Diam lo. Diam. Jangan ikut campur. Diam lo. Nyai. Kenapa Nadine ada 2? Mana Nadine yang asli? Siapa lo? Ternyata orang itu menyamar menjadi Nadine. Tenang Nadine, aku akan membantumu. Cepat serahkan kalung kantil itu. Kakak.
Astagfirullahaladzim. Nyi, Cepat serahkan. Enggak, ini punya aku nih, kalungnya aku. ya Allah, Nyi, mereka masih berkelahi. Aku mau urus mereka ya, Nyi. Nyai urus perempuan ini ya, Nyi. Tolong bantuin aku ya, Nyi. Baik. Reno, Ucup, serang mereka. Alhamdulillah, Rino sama Ucup ngejar Aye. Sekarang Aye akan coba nyadarin mereka. Reno, Ucup, alhamdulillah. Istighfar, ayo sekarang. Mesti sadar kalian. Karena kalian kena pengaruh jahat dari Ajeng. Reno! Aku gak boleh jadi ular di hadapan mereka. Nyemaro bukan tandingan aku. Kalau aku di sini terus, aku bisa mati. Lebih baik aku kabur saja. Cepat berikan bunga kandil itu. Atau bunga kandil itu membinasakan kamu. Enggak, ini kalung aku. Ini sifatnya aku, gak akan aku berikan. Bunga itu membuatmu melakukan perbuatan dosa. Sekarang berikan cepat bunga kandil itu. Gak akan aku berikan. Aku harus menahannya. Alhamdulillah, kalian udah sadar. Soalnya kalian barusan kenapa pengaruh jahat dari Ajeng. Nadine, kamu nggak apa-apa kan? Aku kagak apa-apa. Kita ngapain nih Mari? Iya, Cup. Nanti Ayah ceritain ya. Tapi sekarang yang penting kita harus ke tempat Ajeng. Ayo, kita harus lihat Ajeng. Ayo, ayo. Anjing siapa lagi nih? Astagfirullahaladzim. Ajeng, kenapa jadi seperti ini? Mana Nyi Blorong? Kenapa Nyai tinggalkan Ajeng dalam keadaan seperti ini? Aku di sini, Nadine. Aku sengaja mengawasi kamu dari jauh. Ada apa sama Ajeng ya, Nyi? Kenapa keadaannya sangat mengenaskan begini? Ajeng sedang sekarat, tapi dia susah untuk meninggal. Karena di dalam tubuhnya ada susuk bunga kantil. Selama susuk belum dikeluarkan, dia akan terus seperti itu. Ajeng istighfar. Ajeng kenapa jadi begini, Jeng? Istighfar. Itu Ajeng di dalam tubuhnya ada bunga kantil. Dia menggunakan bunga kantil itu untuk susuk dalam dirinya. Jadi dia meninggalnya susah. Kita harus cari cara gimana caranya untuk mengeluarkan susuk itu yang ada dalam tubuh Ajeng. Ajeng. Astagfirullahaladzim.